Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afifi, NIM 402180068. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Berbicara mengenai pembelajaran IPA, terutama di sekolah dasar, itu diharapkan banyak menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitarnya, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pengertian ilmu pengetahuan alam itu sendiri yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA itu mampu tidak hanya penguasaan dalam pengumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, maupun prinsip saja, melainkan juga suatu proses penemuan seperti itu. Kemudian, pembelajaran IPA di sekolah itu ada beberapa fungsi. Yang pertama, ada yang fungsi meningkatkan rasa ingin tahu dan kesadaran mengenai berbagai jenis lingkungan alam yang ada di lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan, dalam hubungannya dengan pemanfaatan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, itu ada mengembangkan keterampilan proses siswa agar mampu memecahkan suatu masalah. Kemudian yang ketiga, itu ada mengembangkan kemampuan untuk menerapkan IPA, teknologi, dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun melanjutkan pendidikan yang di atasnya, yaitu kalau sekolah dasar di sekolah menengah pertama dan sederajat. Kemudian yang keempat, itu adalah mengembangkan wawasan, sikap, nilai yang berguna serta berkaitan dengan kemajuan keadaan lingkungan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan juga pelestariannya. Maka berdasarkan dari beberapa fungsi yang telah disebutkan tadi, bahwa pembelajaran IPA itu sudah seharusnya terintegrasi dengan berbagai pembelajaran lainnya. Hal tersebut dikarenakan pada hakikatnya IPA merupakan alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan pendekatan saintifik sebagai salah satu penunjang dalam proses pembelajaran. Kemudian ruang lingkup IPA di SD atau MI. Ruang lingkup IPA itu yang pertama ada makhluk hidup dan proses kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya di dalam lingkungan serta kesehatan. Kemudian yang kedua, benda, materi, sifat-sifat benda, kegunaannya meliputi benda padat, cair, dan juga gas. Kemudian yang ketiga itu ada energi dan perubahannya, meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Kemudian yang keempat itu ada bumi dan alam semesta, itu meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Dari beberapa ruang lingkup pelajaran IPA di sekolah dasar yang telah disebutkan tadi, maka kita dapat menggunakan beberapa metode atau teknik pendekatan. Yang pertama, kita bisa menggunakan teknik indoor, pembelajaran di dalam kelas dengan bisa menggunakan metode langsung, bisa menggunakan berupa video, bisa menggunakan audio, ataupun bisa berbasis laboratorium, bisa demonstrasi percobaan, berbasis percobaan di laboratorium. Kemudian bisa di outdoor class, berbasis lingkungan, kemudian menggunakan pendekatan fenomenologi, dan juga pendekatan STEM agar siswa itu akan lebih mudah untuk memahami dari materi. Contoh pembelajaran IPA dengan menggunakan audio, video, dan berbasis percobaan. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu adalah bulan, asteroid, meteoroid, komet, dan planet-planet. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya.
Jenis-jenis makhluk hidup ada 3 ya. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Nah, manusia Sifat dan perubahan bentuk benda. Hai semua, kali ini kita akan belajar sambil bermain tentang berbagai wujud benda. Kalian tentunya tahu sekali ya gambar ini. Ini gambar kursi. Bisakah kalian memegangnya? Apakah bentuknya bisa berubah-ubah? Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Nah, sekarang coba kamu lihat gambar ini. Tentunya kalian setiap hari pasti menyentuh air. Kita semua butuh air. Dan kayu untuk pegangan. Caranya adalah kertas yang berbentuk spiral digantung dengan tali dan di atasnya diberi pegangan. Lalu lilin dinyalakan dengan korek api dan kertas spiral ditaruh di atas lilin menyala. Dan lihat apa yang terjadi. Kertas spiral bergerak berputar. Itulah beberapa contoh media pembelajaran dan metode pembelajaran yang dapat digunakan. Nah, untuk menurut saya, pembelajaran IPA itu lebih cocok menggunakan media pembelajaran. Karena tidak hanya pembelajaran ceramah dan juga tidak hanya diskusi, tidak cukup itu saja. Dengan pengalaman langsung, siswa itu akan mudah mencermati materi yang diberikan. Dan juga dengan media pembelajaran IPA, siswa itu akan lebih tertarik untuk belajar dan rasa ingin tahunya itu akan meningkat. Sehingga siswa itu akan lebih mudah mencermati dan mudah mengingatnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.